Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik kakak yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok atau BKT. Sebelumnya adik-adik pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Pernah. Di sekolah atau di sini? Di sekolah ada. Oh, jadi pernah sebelumnya. Dulu tuh tentang apa dulu? Pernah ingat nggak? Tentang Bully juga. Jadi kita nanti akan sebelum itu perkenalkan nama kakak Wanda Raihana Farisa. Adik-adik bisa panggil nama kak Wanda. Kemudian kakak ini sekali adik-adik ini memperkenalkan nama-namanya bergantian ya, sebut nama lengkap, panggilan dan kelas. Ya, silakan mulai dari kiri atau kanan kakak dulu? Kanan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Rahmadani, biasa dipanggil Cece, kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, dipanggil Alicia, kelas 8. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kamila Aulia, biasa dipanggil Kami, kelas 9. Oke, lanjut. Nama saya Aisyah, biasa dipanggil Ico. Oh, kelas 8. terus 8. Perkenalkan, nama saya Aden, kelas 7. Lanjut panggilan aja. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nabila, biasa dipanggil Bila, kelas 8. Oke. Kita lanjut dengan sebuah permainan, itu rangkai nama. Jadi kakak sebut nama kakak, kemudian nanti kakak tunjuk secara random asal gitu. Jadi nanti jangan rangkai namanya, misalnya Kak Anwanda, lanjut Suci menyebut nama kakak, kemudian nama Suci dan nama yang akan dia tunjuk. Seterusnya, oke? Tunjuk orang kakak. Ya tunjuk. Wanda, Wanda, Kami, Aisyah, Wanda, kami Aisyah. Wanda, Kami, Aisyah. Iden, Wanda, kami Aisyah, Iden. lanjut. Nabila, Wanda, Fani, Aisyah, Iden. Sampai sini. Suci, Wanda, Fani, Aisyah, Iden, Nabila, Suci. Oke. Tepuk tangan dulu. Semangat ya. Oke, jadi kegiatan kita itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling, yang mana nantinya kita akan membahas topik di dalamnya, bersama-sama kita berdiskusi dan adik-adik semuanya menyampaikan pendapatnya tentang topik yang kita bahas itu. Kemudian kakak sangat berharap adanya keaktifan dalam kelompok ini, semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian nantinya kalau misalnya kita membahas sesuatu yang sensitif, angka baiknya anggota kelompok semuanya harus menjaga kerahasiaannya tentang apapun itu, pokoknya harus bisa menjaga rahasia di kelompok ini. Kemudian selanjutnya kalau ingin menyampaikan pendapatnya, tunjuk tangan dulu. Kalau sudah diizinkan baru berbicara, oke? Kemudian dalam bimbing kelompok ini, sebelumnya kakak itu adalah pemimpin kelompok atau PK, kemudian ada di semuanya itu anggota kelompoknya. Jadi kalau kakak sebagai pemimpin kelompok, kakak akan mengatur dan memimpin diskusi kita di dalam kelompok ini. Sampai sini paham? Oke. Jadi dalam bimbingan kelompok atau BKT ini ada dua topik, jenis topik yaitu topik bebas dan topik tugas. Kalau topik bebas itu ada yang menyediakan topiknya, mau bahas apa kita gitu kan. Kemudian ada topik tugas, itu dari kakak sendiri. Jadi kakak akan menyediakan sebuah topik dan kita akan berdiskusi mengenai topik tersebut gitu. Topik yang kita gunakan kali ini itu topik tugas, yaitu dari kakak mengenai bullying. Oke, sudah siap? Insya Allah.
Oke. Jadi tentang bullying ini kan sering kita ketemui baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah mungkin sering, atau di sini pernah? Nggak ada. Nggak ada, bagus ya, boleh. Jadi itu sering kita ketemui di lingkungan kita mengenai bullying. Jadi karena sering kita ketemu itu, adik-adik tahu nggak sebenarnya itu bullying itu apa sih? Bullying adalah satu tindakan. Boleh tunjuk tangan? Silakan. Ya, silakan. Bullying adalah satu tindakan kekerasan yang tidak tercela. Suatu tindakan yang tidak bagus. Itu menurut Hani. Baik itu fisik, verbal, maupun non verbal. Fisik, verbal, maupun verbal. Boleh. Yang lain? Apa pendapatnya? Mengenai bullying. Kayak lebih pengertian dari bullying lah gitu. Apa sih sebenarnya bullying itu? Boleh. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan dari suatu kelompok maupun satu orang untuk orang lainnya. Bagus. Jadi dalam bullying itu menurut Suci boleh satu kelompok atau satu orang membuli si korban gitu ya. Bagus, boleh, itu benar. Yang lain? Sampaikan saja Kak, akan kakak sampaikan. Jadi, oke, baiklah. Jadi pengertian dari bullying atau apa itu sebenarnya bullying kan? Itu satu tindakan kekerasan yang diterima korban, ya, menurut Suci tadi benar. Itu bullying itu tidak hanya berkelompok, namun dia juga bisa membuli orang itu sendiri gitu, si korban itu sendiri gitu. Yaitu tindakan itu berulang-ulang kali, kemudian si korban itu merasa tidak nyaman dengan tindakan si pelaku atau si pembuli itu sendiri. Itu namanya pembuli. Contohnya apa lagi? Kalau dibully di sekolah, dia jarang ke sekolah, takut untuk pergi sekolah karena takut dikatakan teman-teman. Itu contoh akibat dari bullying gitu kan. Contoh bullyingnya apa? Contoh dari bullying. Menyebut nama orang tua paling banyak ya. Di sekolah tuh sering pasti bertengkar habis itu ya. Penampilannya terkadang tidak menarik dan diejek seperti dibilang kuku. Ya, dan fisik gitu ya. Jadi bullying fisik nggak gitu? Termasuk bullying fisik atau bullying apa? Bullying verbal. Kalau fisik itu main tangan. Verbal kan? Jadi diejek gitu kan. Nah, yang lain ada nggak? Contoh bullying apa lagi? Dikeroyok, berarti bullying fisik. Dikeroyok bersama-sama. Kenapa dia dikeroyok? Diri, boleh. Nompas tuh kayak meminta uang. Bullying ini juga ada Boleh? cyberbullying. Oh ya, cyberbullying itu di media sosial ya. Boleh. Contohnya gimana tuh cyberbullying? Memberikan komentar yang Tidak baik Tidak baik, memberikan komentar yang tidak baik mengenai dan cyberbullying. tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada manfaatnya. Oke. Kan ini menyakitkan perasaan seseorang. Iya ya, menyakiti perasaan seseorang dan berulang kali. Apalagi boleh? Ada yang ingin? Oke, jadi kalau simpulkan bahwasanya contoh dari bullying itu banyak ya. Ada yang kayak bullying dari verbal, itu kalimat atau kata-katanya yang buruk, contohnya itu menyebut nama orang tua, mengejek. Terus ada nanti fisik itu dikeroyok kita kan karena iri melihat kita gitu. Kemudian ada seperti benci, kemudian ada cyberbullying gitu kan di internet. Contohnya ya komentarnya di mana? Instagram, ya Instagram, misalnya banyak
dibullying, kemudian pengertiannya. Apa sih tahu nggak penyebabnya kenapa orang itu dibully? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, berarti orang yang pembuli itu tidak percaya dengan dirinya sendiri. Orang yang dibully kan dia itu merasa lebih rendah dari orang lain. Oke, jadi boleh. Itu pendapat dari Nadina. Yang lain boleh? Yang bisa Kurang ketegasan. ketegasan bagi yang dibully. Ya, Ketegasannya seperti apa? contohnya kayak gini, dalam lokal itu dia tuh pendiam, terus nggak ada banyak ngomong. Nanti kalau dibully kan orang seenaknya aja gitu, harus ada ketegasan. Bagus, boleh. Harus aktif dalam apa nih organisasi jadi kan orang tidak gampang untuk membuli kita. Oh iya, ya juga sih, bisa juga itu bentuk dari cara kita menanganinya ya. Kalau misalnya kita pendiam, jadi orang seenaknya jadi ke kita, dibully kita jadinya kan. Oke. Yang lain ada mengenai alasan kenapa seseorang itu bisa dibully gitu, atau alasan kenapa orang ingin membuli seseorang tersebut gitu. Karena merasa dirinya lebih derajatnya. Boleh lebih tinggi derajatnya. Contohnya nanti apa? Nanti dia seperti kayak dia paling kuat dong. Kalau di kelas dia paling kuat. Ya misalnya kita kelas kan, padahal dia kalau misalnya kita kelasnya cuma di kelas kan tidak ada ikutnya di sekolah jadi sama anggota kelasnya kan. Kalau di kelas tuh contohnya ya, jadi dia memanfaatkan posisinya ya. Boleh. Yang lain? Anak mami. Jadi yang pembuli itu adalah anak mami. Yang dibully. Berarti korbannya adalah anak mami. Itu enggak semuanya. Jadi karena korban itu anak mami, mungkin karena anak manja mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi itu alasan dibully gitu ya. Sering terjadi? Sering nggak? Sering. Boleh. Yang lain ada? Ada lagi penyebab orang itu dibully. Mungkin jadi Pak simpulkan syirik boleh. Jadi alasan orang itu dibully Itu mempersekutukan Allah. tidak ya. Yang disebutkan tapi kan nggak asik. Asik. Iya. Dia cepat tahu kan dia dibully kan dia nggak pendiam, terus nggak ada asik-asik di sekolah, tuh sakit hati lah teman-temannya. Bisa jadi kan nggak asik. Oke. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi itu penyebab orang membuli atau dibully ya. Jadi karena syirik tadi. Kenapa anak mami? Apalagi? Karena dia merasa paling kuat di kelas, kalau di kelas ya. Atau dia paling besar atau ada backingannya lah. Kayak contohnya ada orang dalam lah gitu ya. Nah, contohnya itu ciri-ciri lah kayak orang yang membuli itu lah. Kita cara menhindarkannya. Oke, lanjut. Gimana cara kita menghindari sikap bullying atau kita yang mendapatkan perilaku bullying tersebut gitu? Boleh siapa? Cara untuk menhindarkan bullying itu kita harus aktif dalam suatu organisasi seperti kayak kalau di SMP kan ada IPM, kalau di sekolah lain kan ada OSIS. Jadi kalau kita aktif dalam organisasi, juara, ranking, jadi orang-orang yang ingin membuli kita tuh segan. Boleh. Takut. Itu menurut Fani ya. Jadi sebuah orang jadinya karena kita memiliki posisi yang bagus lah di sekolah gitu kan. Boleh. Yang lain? Siapa? Itu kan tegas. Berarti ya karena tegas tadi ya orang jadi segan ya sama kita. Jadi kita tidak menerima semena-mena aja ya orang-orang ya. Bagus. Jadi kita harus tegas juga sih. Walaupun orang ingin merendahkan kita atau kayak apa, bisa dilawan ya Cici ya. Boleh. Tapi ya secara sehat dong ya. Yang lain apa lagi? Kalau seandainya orang yang ini kena dibully harus
berwenang seperti guru gitu ya. Biar cepat tindakannya lebih lanjut, mendapat tindakan lebih lanjut. Jadi lakukan secepatnya. Ya. Bagaimana kalau korbannya itu takut gitu melaporkan? Kalau takut kan ada temannya yang kita kan takut bisa teman dekatnya yang mengadu pasangan gurunya kan bisa cerita gitu. Kan dari sendiri nggak untuk si korban. Korban kemudian pelaku juga dong, Iya. ya kan? Lebih banyak ke korban atau pelaku yang dikonseling? Pelaku ya, pelaku. Yang lain boleh? Gimana cara menghindari pelaku bullying atau cara bagaimana kalau kita sebagai korban dari bullying itu gimana cara yang kita menghindari? Yang lain. Nadila siapa? Kalau misalnya Nadila dibully, apa yang akan Nadila lakukan? Melawan. Nah. Jadi membela diri dong, jangan. Jadi membela diri namanya. Misalnya Antin apa? Kalau Antin dibully apa yang akan Antin lakukan? Atau teman Antin dibully, apa yang akan Antin lakukan? Gimana? Menolong membuli juga. Menolong membuli. Apa bedanya kita sama orang yang bully? Jadi nggak bullying namanya kan? Karena kalau bullying itu kan kita merasa tidak nyaman dan Keroyokan lah. iya keroyokan namanya, nggak bullying namanya. Nanti apa? Lapor ke sekolah. Boleh. Aisyah apa Aisyah? Menurut Aisyah apa itu kalau misalnya Aisyah dapat bullying atau bully wali ya? Tapi kalau teman Aisyah misalnya kena bully Suci, Iya, bully lah juga. bully lah orang tuh. Contohnya balas dendam. Oke. Lanjut. Fani udah. Kamu lebih kalau misalnya kalau misalnya Bukan mendapat bully, karena cara menghindari orang yang membuli kita gitu. Gimana caranya? Dikeroyok. Jadi sama kita dengan main fisik. Kan kalau misalnya orang tuh main fisik juga, kita main fisik juga, membela diri gitu ya. Kan kayak mungkin kalau misalnya kita keroyok balik itu sama aja kita nggak bully dong gitu. Kita sama-sama membuli sama jadi nggak bullying jadinya ya. Oke, jadi yaitu kita harus aktif dalam suatu organisasi dan banyak belajar untuk ketegasan dalam diri kita agar orang yang ingin membuli kita tidak ingin membuli karena takut. Itu kesimpulan dari kami. Jadi berdasarkan mendapatkan kesimpulan bahwasanya
bullying itu adalah suatu tindakan yang tidak benar. Alangkah baiknya jauhkanlah pelaku bullying tersebut gitu kan. Kalau bisa seperti saran dari Fani tadi, ikutlah organisasi biar orang tuh segan sama kita gitu kan. Nah itu dari masa bullying kita. Jadi yang terakhir nih, bagaimana kesan dan pesan anak-anak kakak untuk dalam kegiatan BKP ini? Dari siapa dulu? Kapan dulu? Kapan kalau Fani? Fani apa? Apa yang semoga pesan kita sebenarnya ada di kelompok ini, hendaknya kita selalu hindari apa yang itu kekerasan terhadap bullying. Kita harus bersikap mulutmu adalah harimau dengan kata-kata kita. Terus semoga acara kita itu lancar dari awal sampai akhir. Terus kita bisa menyiapkan bullying ini dengan cara menghindarkan bullying. Terus Iya, pesannya apa? Gimana kalau di kelompok ini gimana? kesan dari kelompok ini adalah senang banget bisa membahas bullying. Jadi kita lebih tahu apa itu bullying, apa itu cara menghindarkan bullying, dan apa itu contoh-contohnya. Bagus, terima kasih atas kesan dan pesannya yang ada yang berikan. Kemudian waktu selanjutnya next time membahas apa lagi? Ada saran nggak? Membahas apa lagi? Membahas apa selain ini? Salam menggalikan potensi diri. Yang lain apa? Mau potensi diri berarti? Oke, percaya diri. Oke, baiklah. Jadi berdasarkan kesan-kesan sudah selesai. Kemudian adik mau ingin bahaskan beberapa masukan tadi kan? Baiklah. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih pada adik-adik yang telah meluangkan waktunya kemudian telah mengikuti bimbingan kelompok ini. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan baik, kemudian aktif semua kelompok, anggota kelompok dapat